Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar mengenai OBI dan saat ini kita focusing pada chapter 6 ya, yang membahas mengenai persepsi and individual decision making. Jadi seperti yang awal-awal saya sampaikan bahwa manusia mempunyai background masing-masing ya. Dan background itu pasti akan mempengaruhi cara dia berperilaku dan juga berpersepsi. Jadi saya itu bisa saja mempunyai bias dalam persepsi karena saya kebiasaan melihat itu ya. Jadi misalnya saya biasa melihat ayam goreng warnanya ya krem atau agak kecoklat-coklatan, apalagi itu dibakar. Nah, suatu saat misalnya saya disuguhi ya ayam warna hijau, saya mikir ini ayam atau kodok. Nah, itu. Jadi persepsi itu objeknya sama, orang beda tapi objek sama, hasilnya bisa berbeda. Dan juga hari ini kita belajar mengenai individual decision making. Oke, dalam buku ini atau di slide ini seperti biasa ada learning objectives ya. Jadi bagaimana seseorang itu menjelaskan ya faktor apa yang mempengaruhi persepsi itu. Lalu ada namanya attribution theory, kemudian apa hubungannya ya persepsi dengan decision making. Ya seperti tadi bahwa ketika saya melihat warna ayam hijau, ya saya memutuskan untuk tidak makan gitu ya. Itu sampai dengan kita nanti berbicara mengenai etika kita dalam mengambil keputusan. Jadi mohon maaf seperti dalam masa pandemi ini ya, semua perusahaan mengalami krisis. Ya misalnya saya punya hotel ya, tentu saya akan dilema juga gitu ya, antara saya nggak punya pemasukan, dengan tidak punya pemasukan saya tidak bisa menggaji karyawan. Nah, lalu ketika saya ingin memberhentikan karyawan, itu adalah ada etika dilema. Ya, saya tahu bahwa dia adalah seorang kepala rumah tangga dengan istri dan anak 3 misalnya ini. Nah, keputusan saya bisa tidak rasional ya. Jadi keputusan bisa sifatnya irasional ya. Itu terjadi di dalam dunia praktek nyata gitu ya. Oke. Nah, persepsi itu adalah proses di mana individu mengorganize dan menginterpretasi impresi mereka untuk memberikan meaning terhadap lingkungan ya. Jadi ini adalah studi yang studi OBI ya, bahwa people behaviors itu berdasarkan apa persepsinya, what reality is not on reality itself ya. Oke, nah apa itu persepsi ya? Nah, persepsi ini bisa kita melihat dari time, dari waktu, dari work setting, dari social setting. Kemudian saya sebagai perceiver, saya dipengaruhi oleh sikap saya seperti yang kemarin atau tadi chapter 4 atau 5 kita sudah belajar ya. Motif saya apa? Nah, misalnya nih saya dipanggil oleh pimpinan jam 12 siang. Nah, saya mempersepsikan saya dipanggil untuk makan siang, padahal tidak. Saya dipanggil karena laporan saya tidak beres. Itu kan berarti ekspektasi. Itu harapan, itu motif interest saya karena saya jam 12 sudah lapar misalnya seperti itu. Nah, faktor di dalam target atau objek yang saya persepsikan itu bisa karena kebaruan, novelty, sampai dengan similarity. Jadi kalau saya melihat hal yang baru, ya, misalnya nih tangga saya punya sepeda motor baru, wah, itu ada novelty di situ. Ya. Nah, size, background juga begitu, ada proximity, kedekatan. Jadi saya melihat ada wanita pria ke dokter kandungan. Nah, saya lalu persepsikan itu adalah suami istri. Itu adalah proximity, kedekatan di situ. Nah, dalam teori dalam belajar kita persepsi itu ada attribution theory. Jadi saya mencari alasan mengapa orang berbuat seperti itu, apakah internally ataukah externally. Nah, 3 hal bisa kita analisis, yaitu berdasarkan distinctiveness, konsensus dan konsistensi. Jadi kalau saya punya mahasiswa ya, dia terlambat, tapi teman yang lainnya juga terlambat, berarti konsensusnya tinggi. Nah, saya juga lihat bahwa dia di kelas saya konsisten dia terlambat. Nah, ini berarti internally. Atau apakah dalam event lain dia juga terlambat. Nah, kalau dalam event lain katakanlah 3 event, 4 event dia sama, berarti dia memang secara internal punya masalah dengan yang namanya keterlambatan di situ. Nah, lalu kita tadi sudah saya jelaskan ya, menjelaskan apakah itu internally atau externally. Internally ya dari personal, kalau externally dari outside. Oke, nah ini tadi ya
kita mengevaluasi dari perilaku seseorang, ya. Kemudian kalau atribusi itu juga teori itu juga menjelaskan bahwa kadang-kadang kita itu terjadi error, ya, atau self-serving bias, ya. Jadi seseorang itu akan mengatakan sukses karena saya, gitu ya, padahal belum tentu, ya. Itu biasanya terjadi self-serving bias namanya. Terjadi juga yang namanya bias atau bias selective perceptions, ya, bahwa biasanya saya mengejudge, ya, berdasarkan shortcut saja, ya. Seseorang misalnya saya lihat di restoran, dia makan, ternyata tidak, dia mencari pekerjaan di situ, ya. Halo efek itu terjadi pada saat penilaian kerja, kontras efek juga demikian. Jadi saya biasanya membandingkan mahasiswa yang bisa menjawab secara perfect, kemudian yang kedua tidak bisa menjawab, tapi sebenarnya dia lulus, tapi akhirnya tidak lulus karena saya terlalu kontras. Stereotype itu tadi, bahwa saya mengeneralisir wanita itu emosional, misalnya seperti itu. Nah, ketika interview, ya, itu juga bisa terjadi hal-hal yang mungkin bisa membuat bias. Misalnya saya ada early impressions, ya. Jadi beberapa menit setelah itu saya melihat, ya, dalam 4 menit 5 menit, ya, mungkin itu akan berubah tapi sedikit itu, ya. Ada impression di awal. Nah, lalu menjelaskan mengenai performance, ya. Nah, kalau saya yakin bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu, itu namanya ada self-fulfilling prophecy. Jadi saya mengatakan bahwa ini seseorang bisa ini melakukan. Jadi ada semacam Pygmalion effect. Ketika saya mengatakan, mahasiswa bisa nih. Nah, saya mendorong dia. Jadi semacam saya targeting dia bisa. Lalu saya memberikan beberapa fasilitas, lalu ekspektasi itu become reality. Ya, makanya orang itu kalau bisa self-fulfilling prophecy itu, Pygmalion effect itu sesuatu yang positif itu, ya. Oke, ini performance evaluation juga sering terjadi hal yang tadi. Nah, bagaimana dengan pengambilan keputusan, ya, bahwa seseorang itu mengalami masalah karena ada gap antara current state dengan apa yang diinginkan, ya. Jadi pengambilan keputusan ini harus melalui beberapa tahap yang ideal, ya. Kita harus tahu masalahnya, kita mengidentifikasi kriterianya, sampai dengan kita memilih the best alternatif, kan sudah dievaluasi di situ. Lalu ada asumsi kalau itu rasional, ya saya punya komplit informasi, saya punya semua option yang relevan. Nah, ini semua ideal, ya, tetapi kadang itu tidak. Nah, terjadi bonded relationality. Jadi saya hanya memuaskan saya saja. Ketika saya nyetel radio di jalan, di mobil, saya ini ada lagu dangdut, ya sudah gitu kan. Jadi satisfied. Mungkin ada lagi stasiun lain, radio lain yang mungkin lebih bagus, tapi sudahlah ini saja kan gitu, ya. Nah, ini dalam mengambil keputusan bisa terjadi seperti itu. How does bonded rationality works? Ya, jadi once a problem is identified, the search for criteria and options begin. Jadi biasanya ada limited list di situ. Ya, kemudian that is good enough, cukup. Bahasa Jawanya seperti itu, ya. Nah, intuitif juga dikenal di sini, yaitu di mana kita itu, ya, occurs outside conscious thought. Ya, jadi rely saja hanya holistik, tapi juga cepat. Cuman ya di sini hati-hati. Yang namanya intuitif itu tidak kemudian hanya perasaan saja atau feeling, ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi bias dan errors, ya. Gampang saja, ini ada beberapa tips, ya. Focusing on goals, look for information that disconfirm your beliefs, don't try to create meaning out of random event, dan increase your options, ya, itu. Nah, jangan sampai kita terjadi overconfidence, jangan sampai kita jadi anchoring bias, ya. Jadi kita secara awal sudah A gitu, padahal mungkin A itu enggak selalu baik dalam perjalanan ini. Ini adalah anchoring bias. Escalation commitment sudah gagal, proyek itu tetap Anda terus saja. Jadi kerugian itu semakin besar. Randomness errors, tendensi untuk bahwa we can predict the outcome of random events, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan yang namanya random events, ya, padahal semua itu ada sebab akibat, ya. Risk aversion, jadi orang itu cenderung nggak mau namanya
mengalami resiko. Hindsight bias, orang tuh tahu akibatnya seperti apa, lalu pada keputusan selanjutnya dia juga tahu seperti itu. Nah, apa yang mempengaruhi itu adalah individual differences, gender, mental ability, cultural differences, nudging, kemudian organizational constraints, ya itu juga bisa mempengaruhi. Nah, lalu ethical, kita bicara mengenai kriteria utilitarianism. Jadi kita mempertimbangkan apa sih gitu ya, made solely on outcomes or consequences, ya, fokus on rights, ya. Jadi jangan sampai juga terjadi whistleblowers, di situ orang menyuarakan kebenaran, ya, dan kita harus siap-siap untuk betul-betul fair, jangan sebelah pihak, gitu ya. Lalu ada behavioral ethics, ya, jangan berbohong juga, tapi ya sekali lagi sulit juga, ya. Lalu kembangkan yang namanya kreativitas. Ini model-model kreativitas, ya. Ya, nah ini aplikasinya. Oke, jadi di sini pentingnya persepsi dalam pengambilan keputusan, ya. Sebaiknya memang pengambilan keputusan objektif, tapi ya tidak bisa manusia itu objektif, pasti ada subjektivitas dengan berbagai latihan, ya, termasuk bagaimana dalam kondisi yang tidak biasa kita hadapi, ya mungkin seperti pandemi ini kan kita butuh kreativitas. UMKM yang kesulitan dalam hal cara menjual, dia harus kreatif, ya, dia harus kerjasama dengan siapa, dia harus punya aplikasi, dia harus mengenal teknologi dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.